Halo semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini kita membahas salah satu control panel yang bisa kita install di server kita untuk memudahkan manage atau mengelola dari servernya. Kali ini adalah Cloud Panel ya, dengan tagline Free Hosting Control Panel. Oke, let's get started. Jadi Cloud Panel ini adalah salah satu control panel ya yang digunakan untuk mengelola atau memanage server, melakukan instalasi baik untuk static website ya, PHP, Node.js maupun aplikasi berbasis Python. Oke, kali ini kita akan install di Amazon EC2 di AWS ya. Kita pilih regionnya Singapura ya. Karena ini dia. Kita klik get started dan kita pilih karena dia namanya sesuai namanya ya, cloud panel, maka dia basically use in cloud provider. Yaitu kita gunakan yang ini dulu ya, Amazon Web Services. Menggunakan AMI atau Amazon Machine Image ya, semacam. Oke, kita sudah login, kemudian kita di sini ada pilihannya langsung ya. Kita udah login di sini. Kita pilih di regionnya Asia Pasifik, Singapura ya, yang Jakarta belum kelihatan. Kita pilih yang Singapura, kemudian X86 ya, atau 64 bit. Kita akan langsung ke launch instannya, dibawa dari ini tadi ya. Oke, seperti biasa pembuatan instan kita namakan Cloud Panel. Dia akan ambil AMI-nya dan ini dari Ubuntu ya, 22.04. Instannya ini kita gunakan free tier-nya aja ya, micro, 1 CPU, 1 GB ya. Untuk tutorial ini sepertinya cukup ya. Kalau di sini M6 large ya. Atau mungkin ini kita naikkan ke medium lah ya, karena sudah langsung diinstalkan dengan spek 2 CPU dan 4 GB RAM. Kita buat baru saja ya, ini sepertinya sudah hilang. Kita buat dari sini training Singapura. Kita gunakan .pem ya di Mac, maka akan langsung di-downloadkan .pem untuk private key-nya. Di network setting ini kita bikin baru ya, kita klik edit. Ini di default regionnya atau VPC-nya ya, di Singapura ada satu. Oke, terklik pula, sorry. Kita pilih subnet yang A ya, AP Southeast 1A. Kita di sini, kalau di sini apakah wajib menggunakan public IP? Oke, kita enable public IP. Security groupnya namanya Cloud Panel. Cloud Panel. Secara default itu Cloud Panel memerlukan 4 buah ini ya. Jadi port yang harus terbuka yaitu SSH di port 22, HTTP dan HTTPS, serta port 8443. Oke, mari kita masukkan. SSH sudah dari semua, kita tambahkan lagi 80 anywhere saja ya. Kita tambahkan lagi ke 443 anywhere juga, dan satu lagi untuk manage cloud panelnya di port 8443. Ini seharusnya kalau disaran ini ya, lebihan ini ya, disarankan dari manualnya adalah IP ini hanya bisa diakses
Port ini hanya bisa diakses dari alamat IP kita ya, karena kita menggunakan jaringan yang tidak dengan dedicated IP ya, jadi kita anywhere juga. Oke, security groupnya sudah, dan secara default storage-nya itu di config 2 ya. Jadi satu itu 10, kemudian yang kedua itu 25 giga. Ini untuk istilahnya untuk home-nya, dan ini untuk semacam aplikasinya ya. Kalau di sini ya 10 giga untuk root partition dan 25 untuk home-nya atau user-nya ya. Setelah itu yang lainnya dibiarkan as it is ya, atau default. Di sini resumenya, number of instances ada satu, AMI-nya dari cloud panel-nya tadi, servernya medium, kita buat new security group, dan ada 2 storage ya. Kemudian kita klik launch instance. Oke, berhasil ya. Kita view all instances. Di sini summary-nya, di sini disarankan kita menggunakan Elastic IP ya. Namun bisa kita lewatkan dulu ya. Kita tidak berikan dia eh, Elastic IP atau alamat IP statis ya. Karena ini untuk tutorial video ini aja, jadi IP-nya ganti-ganti tidak apa-apa. Namun untuk server production sepertinya IP publiknya ya itu harus static ya, karena nanti untuk pointing domainnya ya. Kita cek dulu status VM-nya, masih initializing ya, alamat IP-nya sudah dapat. Kemudian kita SSH seperti biasa ya, username-nya Ubuntu dan dengan private key. Di sini kita menggunakan Termius ya. Ini kita copy lagi nih, duplikat. Kita pastikan alamat IP publiknya training cloud panel ya. Kemudian tadi kita key-nya beda ya. Jadi kita buat new key lagi, labelnya adalah training Singapore. Oke, kita load filenya dari yang kita download tadi. Penggunaan Termius sudah kita bahas ya di salah satu video yang cukup lama. Training Singapura, kita pilih open, save, jadi langsung terpilih di koneksinya ya. Username-nya Ubuntu, kita klik 2 kali atau klik kanan connect ya. Oke, kita berhasil connect ke servernya. Websitenya ini control panel, doc-nya, best practices, sama alamat IP-nya ya. Ini kita copy, tes di browser ya. 8443 muncul pesan seperti ini. Kita proceed saja ya HTTPS-nya. Ini default username passwordnya apa ya? Front end area. Oh, ternyata kita langsung buat usernya ya. Kita pilih time zone Asia Jakarta ya. Asia Jakarta, agree to license time ya. Create user. Oke, username. Saya masukkan passwordnya. Oke, kita sudah berhasil login. Site. Oh, ini usernya ya. Ini kita sebagai admin area untuk menambahkan user. Oh, ada ikonnya langsung terbaca.
Alamat IP, OS, hostname, CPU, memori. Bisa tema malam dan siang juga ya. Notifikasi. Setting back to site ya. Site ini lebih ke, oh ini admin sebagai usernya ya, bisa menambahkan site. Kita coba tambahkan site ya. Static HTML aja ya. Kita coba static HTML. Domainnya, oh makanya tadi kita disarankan menggunakan Elastic IP ya. Apa kita coba aja nih. Misalnya html.henry.web.id. Oh ini usernya ya. Henry HTML. Kita bisa SSH juga sepertinya ya. Ini kita catat aja ya. Oke, kita coba create untuk static HTML ya. Oke, sudah berhasil. Oh, ini jika ingin menggunakan SSH key. Oh, kita bisa aktifkan page speed-nya. Kita bisa edit juga langsung ya. Vhost-nya untuk TLS. Self sign, oh bisa kita ambil dari Let's Encrypt ya. Tapi ini untuk domainnya. Ini sepertinya kita harus edit di domain register kita ya untuk mengaktifkannya. Oke, sementara seperti ini dulu ya, kita buat site tadi. Dashboardnya sudah mulai kelihatan juga. Jadi kita bisa monitoring CPU usage, memory usage, disk ya, storage, kemudian load average. Oke, di admin area tadi ada user. Kita bisa memiliki banyak user ya yang memanage atau mengelola website mereka sendiri. Event, oh ini semacam log ya. Kita login dan kita membuat static website. Instan, oh service-service yang running, jadi ada MySQL, Nginx, dan ada banyak versi PHP ya yang bisa kita gunakan. Ada Redis-nya juga dan Varnish Change ini untuk mempercepat website sepertinya. Security port-port yang terbuka ya. Oh bisa kita edit di sini juga. Basic code info kemudian add extra layer of security. Oh lebih meningkatkan keamanan ya. Setting, oh ini setting domainnya. Untuk setting Let's Encrypt dari DNS ya. Dan ini, oh langsung connect ke Amazon Web Service-nya ya. Kita bisa masukkan access key dan secret key-nya, kita bisa update ke sana. Oh, host menjadikan AMI ya. Kita simpan backup instan ini ke Amazon Web Service-nya langsung. Dibuatkan AMI baru ya, bisa kita retensikan berapa hari. Keren-keren nih untuk keamanan server kita ya, mau berapa jam, setiap jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam, dan 1 kali sehari. Dan bisa kita atur juga retensinya berapa lama. Nice. Oke, mungkin ini dulu ya, mana kita sudah install Cloud Panel ya di Amazon Web Service menggunakan AMI atau AWS Machine Image yang sudah disediakan dari Cloud Panelnya sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.